Oke, Pak Wadala, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi seperti yang kita tahu semuanya. Semoga seluruh peserta dan seluruh member BW Trade diberikan kesehatan walafiat. Semoga tetap semangat walau situasi saat ini banyak orang menganggap ini situasi yang sedang kurang beruntung. Tetapi di BW Trade ini kita harus tetap optimis. Harus tetap optimis. Langkah pertama, langsung karena ini sudah malam, jadi basa-basinya sedikit aja. Oke, langkah pertama yang perlu tim BW Trade bersikap saat ini adalah yang paling utama adalah kita harus terus bersyukur. Mulai dari sekarang, mulai dari malam ini, tidak ada satupun dalam member BW Trade yang tidak bersyukur. Jadi harus sudah mulai bersyukur, apapun itu. Teman-teman harus sudah mulai mencari 1, 2, 3 poin untuk bisa kita syukuri pada hari ini. Kenapa? Karena dengan bersyukur, maka nikmat kita akan ditambah. Ini sudah hukum alam. Alam boleh menyajikan sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita. Tetapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah bagaimana cara kita melihat pada saat alam menyajikan sesuatu. Karena alam tidak pernah mengumumkan bahwa aku akan menyajikan sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, menyenangkan atau tidak menyenangkan itu bergantung pada cara pandang kita. Oleh karena itu, mari kita satukan barisan, perkuat semuanya. Langkah pertama yang perlu kita lakukan saat ini adalah bersyukur, apapun itu. Mulai dengan 3 poin besar saja untuk bersyukur, esok hari ditambah 3 lagi, ditambah 3 lagi, ditambah 3 lagi, sampai tidak ada kata mengeluh. Jadi jangan beri ruang untuk mengeluh. Aduh, keadaannya lagi susah. Sekarang lagi lockdown. Sekarang nggak bisa kemana-mana. Sekarang mau prospek orang susah. Mau ketemunya aja susah. Gimana mau closing? Nah, langkah pertama adalah kita harus benar-benar bersyukur. Pertama, salah satu contohnya. Saya sangat bersyukur dengan kondisi saat ini, bukannya berarti kita mengaminkan atau bagaimana virus ini menjadi sesuatu yang baik, tetapi cobalah kita untuk bersyukur. Saat ini kita cukup untuk berada di rumah, dan luar biasanya dengan kesempatan ini, saya bisa menyapa teman-teman semua tanpa harus keluar rumah, dan teman-teman semua juga tidak perlu keluar rumah, bahkan keluar kota. Kita harus syukuri. Pak, tapi kan lebih bagus untuk ketemu. Itu nanti. Saat ini kita perlu bersyukur. Yang kedua, salah satu contohnya yang boleh saya kasih tahu saya kasih contoh adalah, oh mungkin ini cara untuk membuktikan apakah bisnis ini sebetulnya boros ongkos atau tidak.
justru saat ini adalah saat untuk membuktikan. Dengan situasi seperti ini, kita tetap bisa conference, kita bisa sampaikan ke rekan-rekan, kita bisa prospek yang biasanya table talk, biasanya one-on-one, biasanya ada OPP, biasanya ada grand OPP yang hingar-bingar, dan lain-lainnya. Sekarang kita coba mainkan. Justru dengan begini, BW Trade saat ini punya momentum yang sangat luar biasa. Pertemuan malam hari ini hanya terbatas untuk segelintir orang yang sudah memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, mari kita gaungkan ke rekan-rekan yang lain yang belum memenuhi persyaratan untuk segera memenuhi persyaratan supaya bisa hadir di dalam meeting ini. Dan dengan begini, kita punya kesempatan yang luar biasa, walaupun mungkin ada yang tinggal di Pati, ada yang tinggal di Pekanbaru. Justru saat ini sangat mudah untuk mengajak teman-teman yang berada di luar pulau, berada di luar daerah. Artinya, yang tadinya, aduh Pak, saya susah, mau keluar rumah, mau prospek susah. Wah, ini kebetulan, saya kebetulan punya teman dekat yang lagi ada di Sulawesi, sebetulnya tertarik. Nah, mungkin dengan momentum seperti ini, teman-teman punya kesempatan yang sangat luar biasa untuk membangun grupnya di luar kota. Karena ini sangat memudahkan. Jadi, dengan bersyukur itu, nikmat kita akan ditambah, yang insya Allah kita akan lebih dimudahkan jalannya. Lebih dimudahkan setiap ikhtiarnya, ya kan? Sehingga tidak ada halangan. Kalau kata 101 yang luar biasa itu, sukses tanpa alasan. Wah, itu kan luar biasa, dahsyat. Apapun situasi kondisinya, kita selalu punya dua pilihan. Yang pertama, kita bisa mengeluh, bisa grumpy atau berkeluh kesah, itu pilihan pertama. Aduh, susah Pak, mau keluar aja udah ada yang jaga, kita di sweeping, nggak boleh berkumpul. Waduh, susah. Yang kedua adalah, dan ini selalu menjadi pilihan yang jauh-jauh lebih baik, adalah untuk tetap bahagia. Apapun ceritanya. Cobalah untuk, makanya kenapa 101 selalu menggalakkan kan bahagia. Jadi memang dengan senyuman kita akan bahagia. Dengan bahagia kita akan sehat. Nah, kalau sehat, kita nyampe tuh untuk jadi sukses dan bermanfaat. Makanya selalu bahagia, sehat, sukses, bermanfaat. Nah, 101 yang lebih biasa. Itu dimulainya dengan senyum. Untuk bisa tersenyum dengan kondisi seperti ini, nggak ada jalan lain. Bersyukur. Apapun ceritanya. Jangan kasih ruang untuk satu kali mengeluh. Maka satu kali mengeluh, maka akan ada 2 keluhan, 3 keluhan, disampaikan ke temannya 3 keluhan, dapat kuadrat Pak. 3 kali 3, 9 keluhan. Ketemu teman lagi berkeluh, 9 kali 9, langsung jadi 81 keluhan. Terus 1000, akhirnya hidup ini sumpek, terus kemudian nggak ada jalan. Padahal kok kita nggak punya jalan keluar ya? Karena kitalah yang menutup jalan itu sendiri. Karena Allah selalu memberikan jalan keluar kepada hamba. Nah, kalau kita bersyukur 1 kali, bersyukur 2 kali, bersyukur 3 kali, ketemu rekan, ajak bersyukur 3 kali 3, 9, 9 kali 9, 81 kali syukur, 81 jalan keluar. Ini baru situasi saat ini justru memberikan kesempatan kita untuk tidak menyerah. Karena kalau semuanya baik-baik aja, toh tetap keluhan ada kok. Buktinya waktu nggak ada virus, ada juga kok orang yang nggak dapat prospek. Susah Pak,
Orangnya juga nggak ngerti, dikasih virus, gitu juga ngomongnya. Masalahnya di mana? Masalahnya bukan ada virus atau nggak ada virus. Virusnya ada di kita sendiri. Saat ini semuanya porak-poranda. Ini BW Trade bisa ikutan hancur. Nah, kalau kita dimulai dengan 36 orang ini, terus kemudian 36 orang ini menduplikasikan kepada member di bawahnya, jadi 72, jadi 144, jadi 288, dan seterusnya, maka BW Trade ini bisa bangkit di tengah-tengah porak-porandanya dunia bisnis saat ini. Semua banyak ketakutan setelah virus ini akan terjadi masalah ekonomi, politik, dan lain-lainnya. Tapi kita perlu mulai dari hari ini juga. Sebelum virus-virus ini berakhir, maka kita harus tanamkan rasa syukur 1, 2, 3, terus setiap harinya. Kalau hari ini baru bisa menuliskan 3 hal yang disyukurin, besok tingkatin jadi 4. Besok tingkatin lagi jadi 5. Bahkan sekecil apapun. Alhamdulillah. Saya bersyukur hari ini semuanya disuruh di rumah karena tidak ada kewajiban saya untuk keluar rumah, maka saya bisa lebih dekat kepada keluarga. Dan saya akan buktikan, harus ditanamkan kepada masing-masing, saya akan buktikan melalui BW Trade ini benar-benar bekerja atau tidak sih, kalau seandainya kita tidak keluar rumah. Ini harus dibuktikan. Maka dimulai. Mulai dari, mungkin kalau waktu cukup banyak untuk bisa berdiam diri di rumah, kita mulai ingat-ingat sebetulnya yang menjadi alasan terkuat atau menjadi tujuan terkuat untuk kita menjalankan BW Trade ini itu apa? Ini yang pertama nih. Ini yang kita sebut sebagai impian atau tujuan. Nah, saya nggak mau terdistrak bahwa impian ini adalah segala sesuatu yang kemewahan. Nggak salah. Tetapi yang perlu banyak orang, banyak di komunitas yang sudah disajikan berbagai macam kemewahan, mereka nggak sukses juga. Karena ternyata mungkin bukan itu tujuan utamanya. Lebih kepada ikut-ikutan aja. Pengen punya rumah mewah. Pengen punya mobil yang bagus. Tapi sebetulnya itu bukan menjadi keinginan terkuatnya. Oleh karena itu, impian. Yang pertama, impian Anda harus benar-benar mencari tahu hot button. Hot button itu adalah titik utama ketika Anda kalau tidak mendapatkan itu, Anda amat sangat tersiksa. Membahagiakan orang tua, bermanfaat untuk banyak orang, ya kan? Dan membuat impian itu harus benar-benar bisa bermanfaat. Punya rumah mewah nggak salah. Tetapi kalau sampai ternyata itu hanya ikut-ikutan dan tidak bermanfaat, maka kemungkinan besarnya tidak akan tercapai. Oleh karena itu, langkah pertama ini yang kita sebut dengan impian itu adalah Anda harus benar-benar tahu tujuan yang jelas. Saya ingin membahagiakan anak-anak, saya ingin mengajak berlibur, boleh. Saya ingin mencapai satu titik, saya ingin ngerasain punya saldo tabungan sekian. Itu ada hal-hal yang kuat yang bisa kita buat sebagai pemicu untuk menjalankan bisnis ini. Karena kalau kita nggak punya alasan yang kuat untuk menjalankan bisnis ini, maka begitu ada 1 kali penolakan, 2 kali penolakan, 3 kali penolakan, maka ya sudah selesai. Begitu pasifnya turun karena memang pertumbuhan grupnya tidak tinggi, sudah selesai. Karena ini sudah terbukti. Banyak yang sudah menjalankan BW Trade ini dan selesai di tengah jalan. Dan masih banyak juga yang akhirnya sampai saat ini masih menikmati hasil dari BW Trade. Mungkin di awal-awal ada yang melihat, wah ada omset besar. Ada yang 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Tapi mungkin saat ini nggak ada di BW Trade.
Tapi ada yang masih 10 koin, 20 koin, 10 koin, 30 koin, terus konsisten sampai saat ini. Oleh karena itu, bisnis ini bukan bisnis instan. Makanya teman-teman kalau mengharapkan tujuan utamanya adalah mau kaya cepat, bukan di sini. Kalau mau segera dapat profit besar, bukan di sini. Tetapi ini adalah bisnis jangka panjang. Yang harus dilakukan satu persatu, maka insya Allah nanti akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Langkah pertama adalah tujuan yang jelas. Nanti akan ada, mungkin kalau situasi ini semua sudah berakhir, kita akan buat kembali untuk training seperti di Semarang, khusus untuk 6 langkah. Tetapi kemarin Semarang juga kayaknya saya terlalu cepat ya, karena waktunya memang sangat terbatas. Nanti kita bikin yang mudah-mudahan saya bisa untuk stay, sehingga nanti saya akan mengulas 6 langkah ini lebih detail lagi. Ini tujuan yang jelas. Nomor 2, langkah kedua. Oke. Langkah kedua ini adalah setelah suara saya kok feedback ya? Iya. Iya. Udah, Pak. Oke, sip. Jadi langkah kedua ini kita harus punya daftar nama. Biar bagaimanapun bisnis kita ini adalah bisnis jaringan. Kita ini fokus tahap pertama ini adalah memperbesar komunitas. Jadi ini saya mau kasih tahu kembali, termasuk mengingatkan kepada manajemen bahwa boleh teman-teman review yang paling bertahan nanti. Nah, ini perlu dicatat nih, ya. Yang paling bertahan di bisnis ini, yang paling lama adalah yang pertumbuhan grupnya konsisten dan besar. Ini percaya sama saya. Nah, mungkin strategi ini ke depan, kita akan mulai mainkan 2 untuk strategi melebar dan bekerja ke dalam. Karena mau omset sebesar apapun, tetapi tidak memiliki pertumbuhan grup yang konsisten dan besar, maka sudah dipastikan usia di BW Trade-nya tidak akan lama. Oleh karena itu, langkah kedua adalah daftar nama. Daftar nama ini harus selalu ditulis. Harus dibukukan. Harus ditulis. Ini daftar nama. Kalau daftar namanya habis, kenalan. Apapun bisa dilakukan untuk di dunia, di era digital saat ini. Daftar nama. Karena mereka yang akan bertahan di bisnis BW Trade ini adalah ini yang perlu digarisbawahi. Bukan pemegang omset terbesar. Artinya maksud gini, omset terbesar, oh sekarang saya beli 1.000, 2.000, 3.000. Tetapi tidak didukung oleh pertumbuhan grup yang konsisten dan besar, maka dipastikan di BW Trade-nya tidak akan lama. Karena apa? Nah, pertumbuhan grup yang konsisten dan besar itu menciptakan kestabilan omset. Nah, kestabilan omset dari setiap masing-masing grup inilah yang menentukan sustainability dan suksesnya di bisnis ini. Jadi patut digarisbawahi dan patut diduplikasi, BW Trade adalah bukan bisnis investasi yang kita tanam, terus tiba-tiba kita diemin, dan dia berbuah, pasifnya besar. Tidak, bukan sama sekali. BW Trade ini adalah platform trading. Atau platform ini adalah alat bantu trading, ada transaksi, ada penjual transaksinya, ya penjualan hak bisnis.
Ini yang patut teman-teman mulai pahami. Jadi jangan sampai menyampaikan sesuatu yang sifatnya memberikan impian yang terlalu muluk-muluk. Bapak punya uang berapa, silahkan dimasukkan ke dalam BW Trade, maka setiap minggunya Bapak akan dapat pasif sekian. Jangan, Pak. Karena itu akan menjadi bumerang tentunya buat kita nanti. Oleh karena itu yang perlu disampaikan adalah bahwa di dalam BW Trade ini sebuah platform mengenai hak bisnis ini adalah pertumbuhan grup dan konsistensi dalam omset. Itu yang utama. Nah, kalau sudah dapat daftar nama yang banyak, maka selanjutnya adalah presentasi. Harus rutin, Pak, presentasi. Karena saat ini tidak bisa table talk, ya kan, agak kesulitan untuk melakukan sebuah table talk atau OPP atau maka mulailah dengan by phone, by WA, perangkatnya sudah sangat banyak menurut saya. Mereka tidak tertarik, tidak apa-apa. Skip, besok diulang lagi, besok diulang lagi. Yang penting kita terus buktikan kalau kita konsisten di dalam bisnis ini. Itu presentasi. Nah, dari presentasi yang rutin inilah yang bisa menghasilkan pertumbuhan grup yang konsisten dan semakin membesar. Ada sebuah program yang nanti akan kita segera ingatkan kembali. Sebetulnya sudah dari awal BW Trade dulu program ini sudah diluncurkan, hanya belum ada yang kuat untuk menjalankan. Yaitu program selama 24 bulan. Yang kalau ini dijalankan secara konsisten, itu kurang lebih di bulan ke-6 sampai ke-8 sudah bisa dinikmati hasilnya. Tetapi bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, itu mungkin tidak terlalu signifikan hasil yang didapat. Nah, program 24 bulan ini juga termasuk yang nanti perlu akan kita gaungkan kembali. Training Semarang, ya kan? Ada yang mau jawab poin keempat? Ya, silahkan melambaikan tangan kawan-kawan. Ada? Kalau belum ada dari semut hitam mungkin poin keempat aja, Mas. Pertemuan. Pertemuan, saat ini kita agak sulit nih. Iya kan, situasi gini kan gimana Pak mau bikin table talk, ya kan, mau bikin 101, terus mau bikin OPP. Ini agak susah, tetapi kita optimalkan dari komunikasi. Feedback Mas suara saya. Ya, cek. Oke. Nah, jadi pertemuan ini untuk saat ini kita optimalkan dari Zoom meeting, terus kemudian by WA, by phone, ya kan? Kita optimalkan aja perangkatnya semuanya. Karena kalau ini tetap sukses dan berjalan, maka ketika virus ini pun selesai, mungkin pekerjaan kita jauh lebih efektif nanti. Efektif dan efisien untuk pertemuan inilah. Maka schedule Zoom meeting yang sudah dibuat oleh Semut Hitam Academy itulah untuk mengganti poin nomor 4. Maka jangan dianggap bahwa gini, cuman di rumah, cuman Zoom video call aja, nggak penting-penting amat lah. Kita tetap harus jaga sikap untuk itu. Karena memang bukan masalah Zoom meeting yang membuat kita sukses. Tetapi sikap kita untuk tetap continue dalam mengikuti sistem ini, itulah yang bikin sukses. Hadir di Zoom meeting mau 1000 kali, kalau tidak menjalankan sikap dengan baik dan benar, juga nggak akan sukses. Orang yang dilihatin cuma Zoom meeting, tapi nggak jalanin sistemnya, untuk apa? Ya kan?
Jadi kalau Semut Hitam Academy membuat agenda Zoom meeting, diikuti sebagai bentuk sikap. Sehingga kita bisa menjalankan duplikasinya jadi lebih mudah. Oke, next ke poin nomor 5. Ada yang bisa jawab? Ada baca buku. Ada lagi yang lain? Poin nomor 5 aja ya. Ya. Ada yang mau menambahkan? Mungkin teman-teman ada yang mau membagikan sharing-sharing ilmu. Silakan lambaikan tangan di poin 5. Baca buku kawan-kawan. Biar nggak ngantuk. Iya. Boleh Bang Fadli. Bang Fadli, boleh silakan Bang Fadli. Boleh. Silahkan Bang Fadli. Terima kasih pada tim Semut Hitam, Bapak Mandala Utama dan Bapak Yusuf telah memberikan saya kesempatan untuk sharing-sharing dengan teman-teman. Kita sama-sama belajar di sini ya. Untuk poin kelima, baca buku, saya pernah dulu mempelajari di sebelumnya. Biasanya kalau untuk kita di awal-awal, untuk buku yang direkomendasi itu untuk teman-teman yang baru bergabung di BW Trade, mungkin bisa membaca buku, itu yang pertama buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Yang kedua, nanti bisa dicari di Google. Yang kedua, Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Karangan Dale Carnegie. Yang ketiga, buku yang saya rekomendasikan yaitu karangan Robert Kiyosaki yang berjudul itu The Cash Flow Quadrant. Dan 3 buku tersebut saya sudah pelajari. Insya Allah mindset kita untuk arah lebih baik ke depannya. Insya Allah teman-teman ke depannya, tim-tim kita akan berjiwa besar dalam menghadapi semua rintangan yang nanti ketika presentasi ditolak orang atau dicemoohkan orang dan sebagainya. Dan buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain itu sangat bagus. Bagaimana cara kita untuk prospecting, berkenalan dengan orang baru. Nah, di situ ada nanti penjelasannya, sana ada semua teman-teman. Dan buku yang ketiga tersebut yaitu Cash Flow Quadrant, karangan Robert Kiyosaki. Itu buku yang membuka mindset saya. Kenapa kita harus berbisnis network marketing atau bisnis jaringan. Di sana ada di empat cara yang diajarkan. Yang pertama ada itu employee, itu adalah orang yang rata-rata. Yang kedua adalah self-employee. Terus nanti ada di situ dijelaskan yang kuadran kanannya itu yang kuadran kanan yaitu business owner sama investment. Nah, di BW Trade kita sudah ada dua-duanya teman-teman, yaitu di kuadran kanan. Business owner-nya ada dan investment-nya ada. Sekian dari saya, semoga bisa menambahkan. Terima kasih Pak Yusuf, Pak Edo, dan Bapak Mandala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong. Kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Luar biasa. Dahsyat, pantas. Mantap. Bukunya udah banyak yang dibaca. Udah pinter, Pak. Kelihatan bedanya. Itu berarti yang dibaca bukan covernya aja kayaknya. Jadi isinya udah dibaca maksudnya. Nah, ke depan ini mengenai buku ini sebetulnya lebih kepada peningkatan knowledge. Jadi seberapa besar informasi positif yang dimasukkan ke dalam isi kepala kita. Kalau terlalu banyak media sosial, saat ini tentunya akan banyak terlalu negatif. Tapi dengan kita baca buku, dengan kita berkumpul dengan orang-orang yang positif, bersyukur, nah ini akan memenuhi isi kepala kita dengan hal yang positif. Sehingga vibrasi kita pada saat kita menyampaikan kepada rekan-rekan yang lain, member baru, dan lain-lainnya, itu akan tersalurkan energi positif. Sebetulnya itu, knowledge. Dan bedah buku ini bisa macam-macam. Jadi bisa dari buku, bisa dari audio. Sekarang di YouTube banyak sekali tentang energi positif, tentang motivasi dan lain-lain itu banyak. Bisa didengar. Apapun itulah. Itu yang kelima. Keenam,
Keenam, kita ada memperbesar aset, Pak. Ada yang bantu mau jelasin? Maunya kawan-kawan. Jadi di sini kita ada membesarkan aset ya. Di mana dalam setiap bisnis kita memang perlu untuk membesarkan aset. Kenapa? Karena membesarkan aset ini adalah sebagai untuk berkelanjutannya bisnis kita. Jadi ini bisa apa ya? Menentukan ya, bisa menentukan jangka pendek dan jangka panjangnya bisnis yang kita jalani. Nah, seperti kita pernah saya bilang kemarin, miliki bisnis BW Trade dengan sepenuh hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, ketika kita memiliki rasa memiliki terhadap bisnis kita, tanpa kita suruh, ya, tanpa kita harus berikan perintah harus macam seperti ini, kita akan secara tidak langsung akan action kawan-kawan. Sama halnya seperti kita punya sawah, ya. Sama halnya ketika kita punya sawah, di saat kita punya sawah dan kita menanam sebuah mungkin padi ataupun tembakau, tanpa kita suruh, kawan-kawan pastinya akan merawat dan berinvestasi ulang terhadap sawah tersebut. Tujuannya apa? Untuk membesarkan ending dari hasil dari pertanian tersebut, seperti itu. Semakin banyak kita membesarkan aset kita, maka endingnya, maka semakin banyak hasil yang akan kita tuai, seperti itu. Nah, jadi ini sudah BW Trade lakukan, ya, sudah kita lakukan. Ada program KMB, ya, ada program 1 koin per hari, ya, ada juga yang namanya reoptimis. Nah, tentunya kalau kawan-kawan mengerti dan memahami apa tujuan dan maksud dari program-program tersebut, tentunya kawan-kawan tidak akan keberatan untuk menjalankan program-program tersebut. Nah, seperti itu. Karena apapun ceritanya, kalau misalkan program yang kita buat semacam KMB atau dan sebagainya, kawan-kawan lakukan, ya, lakukan dengan senang hati. Miliki BW Trade. Sebenarnya bisnis BW Trade ini bukan milik Pak Mandala, bukan milik Pak Yusuf, juga bukan milik tim Semut Hitam Academy. Nah, jadi cintai dan miliki bisnis BW Trade ini seperti kita menyayangi dan meyakini bahwasanya ini Islam agama saya, walaupun tidak pernah ketemu sama yang namanya surga. Tapi kita meyakini. Akhirnya apa? Ketika kita meyakini, maka kita akan mengerjakan sholat, mengerjakan perintah-perintahnya. Nah, seperti itu. Sama seperti kita meyakini sebuah bisnis, kawan-kawan. Nah, maka dari itu, cintai bisnis BW Trade dan perbesarlah aset kita. Seperti kita memperbesar ibadah kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Dan agama kita, seperti itu. Mungkin hanya itu, Pak Mandala. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru Semut Hitam Academy ini, support system. Nah, kalau support sistemnya paham, ini benar-benar mensupport. Kasih tepuk tangan dulu untuk anak muda yang luar biasa ini. Tepuk tangan dulu semuanya. Terima kasih Pak. Iya, luar biasa penjelasannya, mantap. Jadi inti terakhir di poin nomor 6 adalah hitungannya gini, mudah untuk di BW itu gini. Jadi teman-teman yang menjalankan bisnis BW Trade ini harus paham kalau terima withdrawal ini bisnis, Pak. Bapak Ibu, ini bisnis. Jadi kalau terima withdrawal, itu sebetulnya kita harus berpikir jangka panjang. Jangan habis terima withdrawal seolah-olah kita bisa menggunakan itu sepenuhnya. Jangan, Pak. Kita ini sedang berbisnis. Withdrawal itu adalah omset. Jadi,
withdrawal itu kalau untuk member harus dianggap sebagai omset, Pak. Jangan dianggap sebagai penghasilan penuh. Sama layaknya, misalnya Pak Imam dan Bu Susi punya sebuah toko kelontong. Nah, pendapatan hari itu jangan dianggap sebagai penghasilan penuh. Harus dianggap sebagai omset. Nah, kalau sebagai omset, maka apa yang perlu dilakukan oleh pemilik pedagang kelontong pada saat hari itu terima uang? Berpikir, sebagian mesti disisihkan untuk membeli barang lagi untuk dijual besoknya, kan? Nah, sisa keuntungannya itulah yang bisa digunakan. Tetapi dari sisa keuntungan itu pun harus tetap dibagi. Ada yang perlu disimpan untuk berjaga-jaga, seperti saat ini. Tiba-tiba ada situasi yang tidak mengenakan, kalau kita sudah selalu siap, selalu sisihkan, maka kita pasti akan tenang-tenang saja. Oleh karena itu, bagi mereka yang sudah punya withdrawal, misalnya withdrawal-nya itu kalau saat ini, harga koin saat ini sudah 90.000 ya. Tepuk tangan dulu dong buat kenaikan Bener, Pak. harga koinnya, 90.000. ya kan? 90.000, dahsyat, ya kan? Zoom meeting pertama dengan CEO dengan koin 90.000. Ini cikal bakalnya tembus ke 900.000 nih bentar lagi, ya kan? Nah, jadi apa namanya? Yuk, tapi untuk bisa mencapai itu nggak mudah, nggak bisa saya sama 101 dan Sobat Hitam Akademi kerja sendirian, nggak bisa. Ini bisnis kita bersama, kawan-kawan. Oleh karena itu, yuk mari, misalnya, kalau sudah terima withdrawal senilai 10 koin, ya setidaknya ada 10-20% itu dibelikan kembali. Bahkan yang lebih bagus adalah 50% dari itu dibelikan kembali. Dan hal itu harus diduplikasi. Nah, yang salah adalah begini. Ketika misalnya tadi Pak Imam dan Bu Susi punya omset, terus kemudian membelikan dagangannya 50% untuk menambah, istilahnya kan berarti kan menambah modal ya, sehingga barang dagangannya bisa lebih banyak, ya kan? Nah, kalau ini hanya disimpan sendirian, maka tokonya nggak besar-besar, iya kan? Nah, oleh karena itu, ini harus diduplikasikan, harus disampaikan ke membernya. Sehingga, saya punya komitmen ya, nanti kalau saya terima withdrawal, 50% saya akan belikan koin kembali. Yang menjadi luar biasa, kalau ini diduplikasi oleh 10 orang, dan 10 orang mampu menduplikasi ke 10 orang kembali, maka sudah terjadi 110 member di dalam grup itu yang melakukan duplikasi. Dan kalau sampai 1000, bayangkan Pak Imam dan Bu Susi, di bulan ketiga, atau yang tadi saya bilang, bulan ke-7 atau bulan ke-8, berapa ribu orang yang menduplikasi cara Pak Imam dan Pak Susi. Nah, Pak Imam dan Bu Susi hanya mengeluarkan 50%, tapi yang didapat berapa, Pak? Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah rekan-rekan puas dengan mendapat 100% senilai 10 juta, atau mendapatkan 10% saja dari omset, tapi senilai 1 miliar? Ya, paham ya? Jadi, Bapak telan semuanya 100%, tapi cuma nelennya itu ya cuma maksimal 10 juta. Tapi kalau pola ini dilakukan, mungkin Pak Imam dan Bu Susi hanya menikmati 10%, tapi omsetnya bisa 1 miliar. Maka bulan itu yang diterima berapa? 100 juta kan? Bisa dipahami nggak ya? Nah, jadi ayolah bersabar. Jangan baru terima withdrawal 75.000, udah langsung dihabisin semuanya. Kalau 75.000, sekarang udah bukan 1 koin. Kalau dulu 75.000 mungkin bisa beli 3 koin, ya kan? Waktu zaman harga 25.000 bisa beli 3 koin. Sekarang nggak dapat, Pak.
Ya kan? Betul. Nah, sekarang itu paling tidak harus withdrawal 2 kali 75.000 baru bisa beli 1 koin lagi. Ya kan? Oleh karena itu, yuk mulai. Ini pasti teman-teman yang dulu pernah beli 19.500 itu pastinya menyesal. Tidak menjalankan program itu menyesal. Pasti. Jadi yuk kita mulai, nanti kita akan bedah sistemnya seperti nanti akan meeting khusus untuk bisa memperdalam ini sehingga lebih mengerti untuk teman-teman semua. Karena ini powerful sekali. Setiap terima withdrawal, sisihkan saja. Nah, sebelum, wah Pak, kita belum punya withdrawal, maka ikuti caranya. Komitmen. Memperbesar aset itu mulailah berapa Pak? 1 koin, 2 koin. Sebulan 10 koin, Pak. Kita sudah hitung sebulan itu paling nggak 10 koin. Memang kemungkinannya 3 bulan pertama itu akan menguras dari pendapatan bulanan kita. Pasti itu. Tapi kan setiap bisnis perlu modal, betul kan? Nah, oleh karena itu, mungkin ya ini hal pahit. Mungkin teman-teman nggak suka untuk menyampaikan ini kepada member baru. Sampaikan saja bahwa kita ikutin program setiap bulan itu 10. 10 koin itu bisa kita pecah kok. Kalau dibagi 4 bulan, dibagi 4 minggu, itu kurang lebih sekitar 2-3 koin per minggunya. Nah, buat schedule-nya. Setiap hari Senin kah? Setiap hari Selasa kah? Setiap hari Rabu kah? Gitu kan? Atau memang dibagi, wah saya mau ingat Kak, saya ingatnya cuma Senin Kamis. Nah ya udah, Senin 2, Kamis 1. Atau dibalik, Senin 1, Kamis 2. Tapi rutin. Tahap awal, mungkin bulan pertama itu selalu mengambil dari pendapatan kita rutin. Nah, tetapi kalau setelah itu terus dijalankan dan terus diduplikasikan, itu akan ada satu titik di mana pembelian koin itu sudah dibiayai dari withdrawal. Sudah tidak lagi mengambil dari pendapatan rutin tiap bulannya kita. Nah, pada saat itulah bisnis kita sudah mulai bisa dinikmati. Nah, tetapi mesti sabar. Kembali lagi kepada poin nomor 1 tadi. Tujuannya apa? Oh, saya ingin memberangkatkan orang tua saya umroh, Pak. Saya ingin memberangkatkan orang tua saya haji. Saya ingin membahagiakan, walau hanya sekedar merapihkan kamar orang tua. Nah, angkanya mesti jelas, hitung-hitungannya mesti clear. Nah, inilah poin nomor 6. Bagaimana? Tapi poin nomor 6 itu sesederhana itulah. Jadi kalau sudah terima withdrawal, daripada lupa, kalau setiap hari Kamis, Jumat itu pada terima withdrawal, langsung lakukan. Karena impact-nya, kalau sudah, mungkin kalau baru 10 orang di bawah melakukan hal yang sama, belum terlalu terasa. Tapi kalau sudah 1.000 orang, dan itu harus rutin. Nah, kenapa di grup itu omsetnya tidak rutin? Sederhana kok. Saya bisa jadi jamin. Karena leadernya tidak memperbesar aset secara konsisten. Ayo. Yang grupnya nggak berkembang, coba cek. Saya sebagai leader sudah melakukannya belum ya? Kemungkinan belum. Maka tidak diduplikasi oleh grupnya. Maka grupnya akan berpikiran bahwa, misalnya gini, waktu kita menyampaikan bahwa sudah beli aja, nanti dapat pasifnya. Akhirnya begitu. Mereka beli besar, dapat pasifnya. Padahal rumusan di BW Trade kan tidak begitu. Jadi BW Trade ini bisa menghasilkan pasif karena pertumbuhan grup yang konsisten. Kalau pertumbuhan grupnya tidak konsisten, omsetnya tidak konsisten, maka saya yakin 101 pasti akan potong ranting. Omsetnya, pasifnya pasti akan dikecilkan. Karena bisnis kita masuk akal sehat. Hasil besar terima besar, hasil kecil terima kecil. Jadi fair. Nah, itu tadi langkah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 balik lagi ke 1.
2, 3, 4, 5, 6. Balik lagi 1. Balik lagi, ingat lagi tujuannya. Kalau udah ingat tujuannya, lihat lagi, wah daftar namanya habis. Harus sudah mulai bikin kontak. Habis ketemu daftar nama, segera dipresentasikan, segera diinformasikan. Begitu dapat penolakan-penolakan, tadi seperti Bang Fadli, baca buku, tanya mentornya, kasih. Lah kalau mentornya negatif, kalau leadernya negatif kan hancur grup ini. Member baru ketemu keluh kesah, tapi leadernya negatif. Karena nggak baca buku, nggak dapat informasi yang positif. Akhirnya rontok. Habis presentasi, dapat knowledge, perbesar aset. Udah perbesar aset, lihat lagi, buka lagi bukunya. Tujuannya apa lagi? Oh ya, ingat lagi, semangat lagi. Lihat lagi daftar namanya lagi. Habis daftar nama, presentasi lagi. Nggak ada ceritanya. Setiap orang punya target yang beda-beda. Pak, saya lagi nggak bisa, sekarang saya cuma bisa 1 hari 1 kali presentasi. Nggak apa-apa, yang penting istiqomah. Besok ditingkatin 1 hari 2 kali presentasi. Ditingkatin lagi 1 hari 3 kali presentasi. Sampai 4 kali, sampai 5 kali. Nah, kalau nggak ketemu, perlu tekad baja. Saya pernah, kalau misalnya teman-teman tahu atau kenal Mary Riana, waktu dia fight dulu di Singapura, dia tentukan 1 harinya tuh 20 kali presentasi kepada orang baru. Dan apa yang dilakukan? Dia tidak akan pulang ke rumah sebelum genap 20 kali presentasi. Jadi dia tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena ada satu kisah yang menarik. Dulu di Indian, di suku Indian itu, pernah ada pemanggil hujan yang tidak pernah gagal. Orang ini selalu menari untuk memanggil hujan. Dan beberapa rekan pemanggil hujan sempat bertanya kepada sang suku India, satu suku Indian ini, kita sebut aja namanya si A atau Alpha. Nah, si Alpha ini tanya, kenapa setiap engkau memanggil hujan, hujan itu selalu turun? Sedangkan kalau saya memanggil hujan itu kadang turun, kadang enggak. Kadang turun, kadang enggak. Pertama, si Alpha tidak pernah mau menjawab. Sampai satu ketika dia di satu titik akan menjawab pertanyaan itu. Dan pada saat dia jawab, agak cukup mencengangkan. Jawabannya adalah, saya hanya akan berhenti menari setelah hujan turun. Jadi jawabannya adalah, saya hanya akan berhenti menari setelah hujan turun. Maka setiap dia manggil hujan, nggak ada ceritanya. Hujan pasti turun. Kenapa? Orang dia berhenti narinya setelah hujan turun. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Ya kan? Jadi, apapun ceritanya, kenapa sih kok orang ini setiap presentasi pasti dapat omsetnya? Karena fokusnya jelas, tujuannya jelas. Jangan kita hanya karena ingin cepat-cepat kaya, terus ketemu orang tuh bawaannya semuanya mau diprospek. Jadi, misal nih ya, contoh, saya baru mau memprospek Pak Imam dan Bu Susi. Ya, jangan terus melulu dalam waktu 3 menit ketemu, bawaannya ngomongin BW Trade. Ya jangan dong. Jadikan misalnya, saya ini harus bisa dianggap baik dan menjadi teman yang baik buat Pak Imam dan Bu Susi. Itu dulu. Kalau udah baik, sudah akrab, apapun bicara kan gampang. Makanya, kenapa kok selalu dapat? Iya. Karena terus pendekatan prospektingnya jelas. Misalnya saya baru ketemu Pak Suyono, ya kan? Saya ngobrol dulu Pak Suyono tuh kesenangannya apa. Saya menjadi kawan yang baik dulu. Nggak baru ketemu, ini BW pasti untung. Ini masuk dapat pasif. Ini bisnis luar biasa. Jangan mau ini. Waduh, udah banyak Pak. Sekarang
bisnis yang sejenis, yang modelan bangun jaringan itu udah ribuan. Jadilah pribadi yang baik. Jadi BW Trade itu, member BW Trade itu harus punya pembawaan atau brand image yang baik. Oh, Pak Suyono ini senangnya mancing. Gitu. Ya udah sekali-kali saya ikut mancing, ya kan? Oh, mancing, oh ikan ini enak, wah ini apa? Gak apa-apa. Banyak kok kisah sukses yang mereka tidak melulu untuk itu. Ya kalau memang dirasa bahwa sudah kenal, sudah dekat, dan sudah bisa, ya nggak apa-apa. Terus, kalaupun ditolak nggak apa-apa, tapi kita tetap berteman. Besok datang jangan langsung ditawarin lagi. Sekedar minum kopi bareng, ya minum kopi, nggak ada apa. Yang penting jadi baik. Terus tunjukkan bahwa kita konsisten di bisnis ini. Nah, ini beberapa tips atau beberapa hal yang bisa dijadikan pegangan buat teman-teman untuk menjalankan PW Trade. Dan udah bukan lagi zamannya karena semua orang di sana sedang menjual banyak mimpi, banyak keuntungan, banyak flat, yang pokoknya profitnya sekian, nggak apa-apa. Semakin banyak bisnis yang seperti itu akan semakin memperkuat BW Trade. Karena BW Trade ini tinggal nunggu waktu saja sebetulnya. Tagline-nya sudah pasti kok, BW Trade pasti berjaya. Sudah ribuan kali ini disebut. Nggak mungkin Allah tidak mendengar. Selama niat kita baik, BW Trade pasti berjaya. Tapi kalau sudah ada 1-2 oknum, sudah terbukti di dalam BW Trade ini 1-2 oknum yang mau merusak sistem ini, hancur, Pak. Hancur. BW Trade alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan. Saya bersama 101 yang sangat luar biasa, Yusuf Ritonga, ya kan? Bersama Semut Hitam Academy, anak-anak muda. Kami hampir 2 tahun ini berjalan menyaksikan beberapa leader, beberapa tim, beberapa grup yang berusaha memporak-porandakan BW Trade ini. Hancur, Pak. Tapi dengan hancurnya itu, karena insya Allah niat kita masih baik, maka dimunculkan atau tumbuh grup-grup lagi yang sangat luar biasa. Maka jangan pernah takut selama niat kita baik. Bisnis ini diawali dengan niat baik, teman-teman semuanya juga harus menyampaikan dengan apa adanya, dengan sesuatu yang baik, dan bahwa bisnis ini bisnis jangka panjang, perlu aktif, perlu membangun grup, bukan bisnis pasif yang kemudian hanya naruh uang, terus uangnya tetap ada, terus seolah-olah bisa berbunga-bunga berkali-kali lipat. Bukan, Pak, bukan. Ini bisnis, real bisnis. Ini yang perlu ditanyakan. Wah, Pak, ini kalau lama ini nggak menarik, nggak apa-apa. Karena memang ini bisnis jangka panjang. Kalau yang mau instan kan bumbunya harus lebih manis dong. Ya kan? Wah, pasifnya harian dan lain-lain. Tapi kalau ujungnya udah jelas, untuk apa? Udah jelas ujungnya scam maksudnya ya. Untuk apa dijalankan? Oleh karena itu, yuk teman-teman semua ikuti sistem. Semut Hitam juga akan terus memperbaiki dan berbenah diri untuk mensupport bisnis ini. BW Trade hanya dengan 6 langkah tersebut, itu sebetulnya 6 langkah ini bukan 6 langkah mujarab kok. 6 langkah ini sebetulnya sudah dijalankan oleh seluruh orang sukses, bukan hanya di bisnis jaringan. Di bisnis apapun dengan 6 langkah ini jadi. Jadi sebetulnya ini adalah sebuah pengamatan dari salah satu pelaku bisnis yang mencoba merumuskan dan menjalankan 6 langkah. Dan kalau kita evaluasi, memang sederhana, hanya itu saja yang membuat kita bisa terus menjalankan bisnis dengan baik. Saya rasa sih